Kisah nyata TKW, hamil di luar nikah, perjalanan hidup yang penuh air mata. Malam itu, angin di kampung kecil di Jawa Tengah berhembus pelan. Lampu-lampu rumah penduduk mulai dipadamkan satu persatu. Tetapi di sebuah rumah kayu sederhana di tepi persawahan, seorang perempuan muda duduk terisak di sudut kamar. Di tangannya, selembar foto dan paspor yang sudah kusut. Namanya Sari, 24 tahun. Ia baru kembali dari negeri tempat ia bekerja selama 2 tahun, dengan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Ia kembali dengan kandungan berusia 3 bulan, tanpa suami, tanpa pekerjaan, dan tanpa keberanian menghadapi ibunya yang keras. Tetapi malam itu, ia tahu, hidupnya sudah tidak akan pernah sama lagi. Sari dilahirkan dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Sari adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu orang tuanya bekerja. Ketika berusia 18 tahun, ayahnya meninggal karena sakit yang tidak tertangani. Sejak itu, Sari menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja serabutan, mencuci pakaian tetangga, membantu di sawah, apa saja yang bisa menghasilkan uang. Tetapi itu tidak cukup. Biaya sekolah kedua adiknya menunggak berbulan-bulan. Hutang warung semakin menumpuk. Ibunya sering sakit-sakitan karena kelelahan dan stres. Hingga suatu hari tetangganya berkata, "Sari, kenapa tidak jadi TKW saja? Gajinya besar, banyak orang kampung kita yang berhasil membangun rumah, beli sawah setelah kerja di luar negeri." Sari tahu pekerjaan itu berat, tapi ia tidak punya pilihan. Ia mendaftar lewat agen. Prosesnya tidak mudah. Ia harus mengikuti pelatihan selama 3 bulan, tinggal di asrama, dan meninggalkan keluarganya yang sedang kesulitan. Namun ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Demi ibu, demi adik-adikku, aku kuat." Setelah semuanya selesai, Sari akhirnya ditempatkan di sebuah keluarga di Timur Tengah. Negara yang tidak ia kenal, bahasa yang tidak ia mengerti, dan budaya yang sangat berbeda. Namun, Sari siap. Ia yakin ia bisa bertahan. Atau setidaknya, ia pikir begitu. Rumah majikan Sari sangat besar. Terdiri dari 3 lantai, dengan kamar-kamar luas dan halaman belakang yang megah. Tapi di balik kemewahan itu, Sari merasakan kesepian yang luar biasa. Majikannya, seorang perempuan parubaya bernama Madam Razia, sangat tegas dan kadang keras. Suaminya, Tuan Hamid, jarang berada di rumah. Anak-anak mereka sudah dewasa dan tinggal di kota lain. Hari-hari Sari penuh dengan pekerjaan tanpa henti. Memasak, mencuci, menyetrika, membersihkan setiap sudut rumah. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam. Kadang hanya tidur 3 jam. Tapi meskipun lelah, ia selalu menghibur dirinya dengan satu hal. Gaji bulan ini bisa kirim ke ibu. Adikku bisa sekolah lagi. Aku pasti kuat. Satu-satunya tempat Sari bercerita adalah kamar kecil tempat ia tidur. Di sana ia menangis diam-diam setiap malam. Rasa rindu kampung sering datang menghampiri, membuatnya ingin menyerah. Hingga suatu hari, seseorang mulai memperhatikan kesedihannya. Tuan Hamid yang jarang berada di rumah, mulai sering datang pada malam hari. Ia bekerja sebagai kontraktor dan sering pulang larut malam. Suatu malam, ketika Sari sedang membersihkan ruang tamu, pria itu menghampirinya. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Hamid suaranya pelan. Sari terkejut. Selama ini majikannya hampir tidak pernah bicara selain soal pekerjaan. Iya saya baik Tuan," jawab Sari gugup. "Tapi matamu merah. Kamu menangis." Sari langsung menunduk, takut jawabannya membuat masalah. "Saya hanya rindu keluarga." Sejak malam itu, Tuan Hamid mulai lebih sering berbicara padanya. Ia bertanya tentang keluarganya, keinginannya, dan bagaimana kehidupannya di Indonesia. Awalnya Sari takut, tapi lama-kelamaan ia merasa diperhatikan. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak bekerja di rumah itu.
Suatu malam ketika Madam Razia sedang keluar kota selama seminggu, Tuan Hamid memberi Sari makanan dan berkata, "Kamu sudah bekerja keras, terima kasih. Kamu seperti keluarga di rumah ini." Kata-kata itu membuat air mata Sari jatuh tanpa ia sadari. Karena malam itu, ia merasa tidak sendirian. Hari-hari berikutnya hubungan antara Sari dan majikan prianya semakin dekat. Tentu saja, Sari tahu bahwa itu salah. Tuan Hamid adalah suami orang, tapi perhatian yang ia terima terasa begitu hangat. Ia tidak pernah menerima cinta seperti itu sebelumnya. Hamid perlahan menjadi tempat Sari bersandar. Ia selalu mendengarkan, menenangkan, bahkan tertawa bersama. Kamar pekerja yang dulunya terasa seperti penjara, kini terasa sedikit lebih hangat. Suatu malam saat hujan turun, langkah di negara gurun, dan listrik mati, Hamid memanggil Sari ke ruang keluarga untuk menemaninya minum teh. Hanya lampu darurat kecil yang menyala. "Kamu tahu," katanya sambil memandang keluar jendela, "aku kesepian di rumah ini. Anak-anak sudah pergi. Istriku sibuk dengan kegiatannya. Dan kamu membuat rumah ini terasa hidup." Sari menunduk, jantungnya berdebar. Saya hanya bekerja, Tuan. Tapi kamu berbeda." Ucapan itu membuat pertahanannya runtuh. Dan malam itu, batas yang seharusnya tidak dilewati menjadi kabur. Sari tahu itu salah. Ia tahu itu akan merusak hidupnya. Tapi ia juga manusia yang selama ini hidup dalam tekanan, kesepian, dan rasa tidak berharga. Cinta yang datang pada saat seseorang sedang rapuh terasa seperti penyelamat. Padahal sebenarnya itu adalah awal dari kehancuran. 2 bulan berlalu. Sari mulai sering pusing, mual, dan kehilangan tenaga. Ia pikir itu akibat kelelahan. Tetapi ketika jadwal menstruasinya terlambat hampir sebulan, ia mulai panik. Ia membeli tespek secara diam-diam. Dan ketika 2 garis merah muncul, dunia Sari runtuh. Tidak, ini tidak mungkin. Aku harus bagaimana? Ia menahan tangis sekuat mungkin agar Madam Razia tidak mendengarnya. Tetapi malam itu Sari menangis hingga suaranya habis. Ia hamil dari laki-laki yang tidak mungkin bertanggung jawab padanya. Esok malamnya, ia memberanikan diri bicara pada Hamid. "Tuan, saya hamil." Hamid terdiam lama. Wajahnya pucat. Lalu ia berkata dengan suara rendah, "Ini tidak boleh terjadi." Kalimat itu seperti pisau yang mengiris dada Sari. "Tapi ini anakmu, Tuan." "Aku tidak bisa mengakuinya. Kamu tahu aturan di negara ini. Kamu bisa dipenjara, kamu bisa dipulangkan secara tidak terhormat. Kita berdua bisa hancur." Sari jatuh berlutut, menangis. "Lalu aku harus bagaimana?" Hamid menutup wajahnya. "Sari, untuk keselamatanmu, kamu harus kembali ke Indonesia, segera." Malam itu orang yang selama ini ia kira mencintainya, berubah menjadi sumber ketakutannya. Ia bukan lagi tempat Sari bersandar. Ia adalah orang yang ingin menyingkirkannya. Proses pemulangannya berlangsung cepat dan diam-diam. Madam Razia tidak tahu apa yang terjadi. Hamid hanya mengatakan bahwa Sari ingin pulang karena ibunya sakit. Sari menandatangani surat pernyataan, menerima separuh gaji yang seharusnya ia dapatkan, dan pulang dengan hati hancur. Di bandara, sebelum berpisah, Hamid hanya berkata, "Maaf, ini yang terbaik." Tidak ada pelukan, tidak ada janji, tidak ada tanggung jawab. Hanya kata maaf yang hampa. Dalam perjalanan pulang, Sari memegang perutnya. "Maaf, Nak, Ibu sudah membuatmu lahir tanpa ayah." Kepulangan Sari bukan hal yang mudah. Ibunya menyambut dengan pelukan hangat. Namun ketika Sari akhirnya mengaku bahwa ia hamil, air muka ibunya berubah drastis. "Apa? Kamu bilang apa?" Sari menangis bersedu-sedu, memohon ampun. "Maafkan Sari, Bu. Sari tidak tahu harus bagaimana." Ibunya duduk terdiam lama, menatap jauh. Wajahnya campuran antara marah, kecewa, dan sedih. Setelah beberapa saat, ia berkata lirih,
Kamu anakku, apapun yang terjadi, kamu tetap anakku. Ibu tidak akan membuangmu. Tapi, bagaimana menghadapi orang kampung nanti? Tak lama kemudian, kabar itu menyebar. Ada bisik-bisikan di warung, tatapan sinis di jalan, komentar pedas dari tetangga. Anaknya pulang hamil, memalukan. Tidak suamu, tidak menikah, bagaimana bisa? Kasihan ibunya, punya anak seperti itu. Sari hanya bisa menunduk setiap kali mendengarnya. Ia sering menangis diam-diam di kamar, menutup mulutnya agar tidak terdengar. Kadang ia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi setiap ia menyentuh perutnya, ia sadar ada hidup yang bergantung padanya. Aku harus kuat, demi anakku. Sari menjalani kehamilan penuh tekanan. Tidak ada yang menyokongnya selain ibunya. Adik-adiknya pun mulai dijauhi teman-temannya karena aib yang menimpa keluarga. Sari berjual bekerja apa saja, mencuci pakaian, membantu di sawah, bahkan membuat kue untuk dijual. Meski tubuhnya semakin berat, ia terus memaksa diri untuk bertahan. Bulan ke-9, ia melahirkan di bidan desa. Proses itu sangat menyakitkan, bukan hanya secara fisik, tetapi emosional. Tidak ada suami yang menggenggam tangannya, tidak ada keluarga besar yang mengantar. Hanya ibunya yang menangis sambil berkata, "Nak, jangan pergi, ibu bersamamu." Dan ketika tangisan bayi laki-lakinya terdengar, Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya tidak bisa dihentikan. "Maafkan ibu, nak. Ibu tidak bisa menjagamu dari dunia yang kejam." Ia menamai anak itu Adam. Harapannya, Adam akan tumbuh menjadi lelaki yang kuat, tidak seperti dirinya yang pernah jatuh dalam keterpurukan. Hari demi hari, Sari belajar menjadi ibu. Ia bangun malam untuk menyusui, bekerja pagi untuk mencari uang, mengurus ibunya yang sakit, dan tetap menahan hinaan dari orang-orang. Namun perlahan, ia mulai bangkit. Ia membuka usaha kecil menjual kue basah. Awalnya tidak laku karena orang kampung masih memandang sebelah mata. Tapi Sari terus berusaha. Ia menawarkan ke sekolah, ke rumah tetangga, ke pasar. Sedikit demi sedikit, usahanya mulai diterima. Beberapa orang yang dulunya meremehkan akhirnya membeli dagangannya. Namun Sari tidak pernah lupa. Semua ini bukan untuk membuktikan kepada mereka. Ini untuk Adam. Anaknya tumbuh menjadi bayi yang ceria. Setiap kali ia tersenyum, luka di hati Sari terasa sedikit lebih ringan. Suatu malam, Sari menatap anaknya yang sedang tidur. Rambutnya hitam tebal, kulitnya sedikit lebih cerah, dan wajahnya mengingatkan Sari pada seseorang yang ingin ia lupakan, tapi tidak bisa. "Apa aku harus memberitahu dia siapa ayahnya nanti?" gumam Sari. Adam menggeliat pelan, meraih jari ibunya. Sari tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Tidak apa-apa, kau hanya butuh ibu, dan ibu akan melakukan apa saja untukmu." Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Adam tumbuh menjadi anak pintar, ceria, dan sangat menyayangi ibunya. Sari bekerja keras hingga usaha kuenya berkembang menjadi usaha catering kecil. Orang-orang yang dulu mencibir kini justru memujinya. "Ibu Sari hebat ya, bisa membesarkan anak sendirian." Usahanya makin maju saja. Namun Sari tidak pernah merasa lebih baik dari mereka. Ia hanya fokus membesarkan Adam menjadi lelaki yang baik. Suatu sore, Adam pulang sekolah dan bertanya, "Bu, teman-teman bilang aku tidak punya ayah. Apa benar?" Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Sari terdiam, lalu ia memeluk anak itu erat-erat. "Adam, ayahmu adalah seseorang yang pernah ibu sayangi, tapi ayahmu tidak bisa bersama kita. Yang penting, kamu tidak kurang kasih sayang, ibu ada untukmu." Anak itu mengangguk pelan. Adam sayang ibu. Dan kata-kata itu adalah obat bagi luka yang selama ini Sari simpan di dalam hati.
Sari tidak pernah kembali menjadi TKW. Ia memilih tinggal di kampung dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Perasaan bersalah, rasa hina, dan trauma tetap ada. Tapi ia belajar berdamai. Ia belajar bahwa salah satu keberanian terbesar dalam hidup adalah mengakui kesalahan, bangkit dari keterpurukan, dan membesarkan anak seorang diri meski dunia memandang rendah. Dan setiap kali Adam memanggilnya ibu, Sari tahu bahwa semua rasa sakit itu tidak sia-sia. Karena dari sebuah malam buruk di negara asing itu, lahirlah satu-satunya alasan ia hidup sampai sekarang. Sudah 7 tahun sejak Adam lahir. Sari kini berusia 31 tahun. Lebih dewasa, lebih matang, dan jauh lebih kuat dari dahulu. Usaha cateringnya berkembang pesat. Ia sering mendapat pesanan dari sekolah, kantor desa, bahkan acara besar di kecamatan. Orang-orang yang dulu meremehkannya, kini hormat padanya. Namun justru saat hidupnya mulai stabil, masa lalu yang ingin ia kubur mulai datang perlahan. Sari sering menerima panggilan dan pesan dari nomor asing. Setiap kali ia angkat, tidak ada suara, hanya nafas berat. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi hati kecilnya merasa sesuatu tidak beres. Barangkali orang iseng, pikirnya. Tapi ia salah. Karena seseorang sedang mencarinya. Seseorang dari negeri yang sangat ingin ia lupakan. Suatu pagi, saat Sari sedang menyiapkan pesanan catering, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Warga desa langsung heboh karena mobil seperti itu jarang terlihat. Dari mobil keluar seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahunan, berpenampilan rapi, memakai kacamata, wajahnya asing bagi semua orang. Laki-laki itu berjalan mendekati Sari yang sedang mengantar pesanan. "Permisi, apakah Anda Sari binti Sutarmi?" Tanyanya dengan suara lembut. Sari tertegun, hatinya berdegup keras. Iya, saya. Siapa Anda?" Laki-laki itu tersenyum kecil. "Saya Farid, utusan dari keluarga Hamid Al-Mansur." Sari hampir menjatuhkan nampan di tangannya. Nama itu memukul dadanya seperti palu. Hamid, majikan yang membuat hidupnya hancur. Ayah dari anaknya. "Saya datang untuk menyampaikan pesan penting," lanjut Farid. "Tuan Hamid sakit parah. Dan dia baru tahu bahwa Anda melahirkan seorang anak darinya." Sari terhuyung, hampir jatuh. "Bagaimana? Hamid bisa tahu?" Farid melanjutkan dengan tenang. "Dia ingin bertemu anaknya sebelum terlambat." Desa segera gaduh setelah kepergian Farid. Tetangga mulai bergosip lagi. Kali ini lebih ganas. "Sari mau diambil bapak anaknya? Akan dibawa ke luar negeri? Wah, bisa kaya raya dia." Ucapan itu menusuk meski Sari berusaha tidak peduli. Namun ibunya justru berkata dengan gelisah. "Nduk, kalau laki-laki itu benar ayah Adam, apa tidak sebaiknya kau biarkan dia bertemu? Adam juga perlu figur ayah." Sari menggelengkan kepala cepat. "Tidak, Bu. Adam hanya butuh kita." "Tapi Nduk, jika dia benar sakit." "Bu, jangan campur urusan ini." Sari berlari masuk ke kamar sambil menangis. Di luar, ibunya hanya bisa menghela nafas panjang. Tanpa Sari sadari, Adam yang kini berusia 7 tahun mendengarkan dari balik pintu kamar. Ia mendekati ibunya, memeluknya dari belakang. "Ibu takut ya?" tanya Adam dengan polos. Sari kajut dan cepat menghapus air mata. "Tidak, ibu baik-baik saja." Adam mentatapnya. "Kenapa ibu tidak mau bertemu orang itu?" Sari menelan ludah. "Karena itu masa lalu ibu yang buruk." Adam memegang pipi ibunya. "Aku tidak peduli masa lalu ibu, yang penting ibu tidak pergi dariku." Air mata Sari mengalir begitu saja. "Tidak nak, ibu janji." Tetapi jauh di dalam hati, Sari tahu, janji itu mungkin mustahil untuk dipenuhi. Anaknya tumbuh menjadi bayi yang ceria. Setiap kali ia tersenyum, luka di hati Sari terasa sedikit lebih ringan. Suatu malam, Sari menatap anaknya yang sedang tidur. Rambutnya hitam tebal, kulitnya sedikit lebih cerah, dan wajahnya mengingatkan Sari pada seseorang yang ingin ia lupakan tapi tidak bisa.
Apa aku harus memberitahu dia siapa ayahnya nanti? Gumam Sari. Adam menggeliat pelan, meraih jari ibunya. Sari tersenyum, matanya berkaca-kaca. Tidak apa-apa, kau hanya butuh ibu, dan ibu akan melakukan apa saja untukmu. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Adam tumbuh menjadi anak pintar, ceria, dan sangat menyayangi ibunya. Sari bekerja keras hingga usaha kuenya berkembang menjadi usaha catering kecil. Orang-orang yang dulu mencibir kini justru memujinya. Ibu Sari hebat ya, bisa membesarkan anak sendirian. Usahanya makin maju saja. Namun Sari tidak pernah merasa lebih baik dari mereka. Ia hanya fokus membesarkan Adam menjadi lelaki yang baik. Suatu sore, Adam pulang sekolah dan bertanya, "Bu, teman-teman bilang aku tidak punya ayah. Apa benar?" Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Sari terdiam, lalu ia memeluk anak itu erat-erat. "Adam, ayahmu adalah seseorang yang pernah ibu sayangi, tapi ayahmu tidak bisa bersama kita. Yang penting, kamu tidak kurang kasih sayang. Ibu ada untukmu." Anak itu mengangguk pelan. Adam sayang ibu. Dan kata-kata itu adalah obat bagi luka yang selama ini Sari simpan di dalam hati. Sari tidak pernah kembali menjadi TKW. Ia memilih tinggal di kampung dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Perasaan bersalah, rasa hina, dan trauma tetap ada. Tapi ia belajar berdamai. Ia belajar bahwa salah satu keberanian terbesar dalam hidup adalah mengakui kesalahan, bangkit dari keterpurukan, dan membesarkan anak seorang diri meski dunia memandang rendah. Dan setiap kali Adam memanggilnya ibu, Sari tahu bahwa semua rasa sakit itu tidak sia-sia. Karena dari sebuah malam buruk di negara asing itu, lahirlah satu-satunya alasan ia hidup sampai sekarang. Sudah 7 tahun sejak Adam lahir. Sari kini berusia 31 tahun, lebih dewasa, lebih matang, dan jauh lebih kuat dari dahulu. Usaha cateringnya berkembang pesat. Ia sering mendapat pesanan dari sekolah, kantor desa, bahkan acara besar di kecamatan. Orang-orang yang dulu meremehkannya, kini hormat padanya. Namun justru saat hidupnya mulai stabil, masa lalu yang ingin ia kubur mulai datang perlahan. Sari sering menerima panggilan dan pesan dari nomor asing. Setiap kali ia angkat, tidak ada suara, hanya nafas berat. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi hati kecilnya merasa sesuatu tidak beres. Barangkali orang iseng, pikirnya. Tapi ia salah, karena seseorang sedang mencarinya. Seseorang dari negeri yang sangat ingin ia lupakan. Suatu pagi, saat Sari sedang menyiapkan pesanan catering, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Warga desa langsung heboh karena mobil seperti itu jarang terlihat. Dari mobil keluar seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahunan, berpenampilan rapi, memakai kacamata, wajahnya asing bagi semua orang. Laki-laki itu berjalan mendekati Sari yang sedang mengantar pesanan. "Permisi, apakah Anda Sari binti Sutarmi?" tanyanya dengan suara lembut. Sari tertegun, hatinya berdegup keras. Iya, saya. Siapa Anda?" Laki-laki itu tersenyum kecil. "Saya Farid, utusan dari keluarga Hamid Al-Mansur." Sari hampir menjatuhkan nampan di tangannya. Nama itu memukul dadanya seperti palu. Hamid, majikan yang membuat hidupnya hancur. Ayah dari anaknya. "Saya datang untuk menyampaikan pesan penting," lanjut Farid. "Tuan Hamid sakit parah. Dan dia baru tahu bahwa Anda melahirkan seorang anak darinya." Sari terhuyung, hampir jatuh. "Bagaimana? Hamid bisa tahu?" Farid melanjutkan dengan tenang. "Dia ingin bertemu anaknya sebelum terlambat." Desa segera gaduh setelah kepergian Farid. Tetangga mulai bergosip lagi. Kali ini lebih ganas. "Sari mau diambil bapak anaknya? Akan dibawa ke luar negeri? Wah, bisa kaya raya dia." Ucapan itu menusuk meski Sari berusaha tidak peduli. Namun ibunya justru berkata dengan gelisah, "Nduk, kalau laki-laki itu benar ayah Adam, apa tidak sebaiknya kau biarkan dia bertemu?
Adam juga perlu figur ayah. Sari menggelengkan kepala cepat. Tidak, Bu. Adam hanya butuh kita. Tapi, Ndu, jika dia benar sakit. Bu, jangan campur urusan ini. Sari berlari masuk ke kamar sambil menangis. Di luar, ibunya hanya bisa menghela nafas panjang. Tanpa Sari sadari, Adam yang kini berusia 7 tahun mendengarkan dari balik pintu kamar. Ia mendekati ibunya, memeluknya dari belakang. "Ibu takut ya?" tanya Adam dengan polos. Sari kajut dan cepat menghapus air mata. Tidak, ibu baik-baik saja." Adam mentatapnya. "Kenapa ibu tidak mau bertemu orang itu?" Sari menelan ludah. "Karena itu masa lalu ibu yang buruk." Adam memegang pipi ibunya. "Aku tidak peduli masa lalu ibu, yang penting ibu tidak pergi dariku." Air mata Sari mengalir begitu saja. "Tidak, Nak, ibu janji." Tetapi jauh di dalam hati, Sari tahu, janji itu mungkin mustahil untuk dipenuhi. 3 hari kemudian, Farid kembali. Kali ini membawa surat resmi berstempel pemerintah negara Timur Tengah tempat Sari dulu bekerja. Ini undangan resmi. Keluarga Al-Mansur mengakui Adam sebagai ahli waris. Mereka meminta Anda dan Adam datang untuk tes DNA dan bertemu Tuan Hamid sebelum meninggal. Sari menolak surat itu. Farid menatapnya dalam-dalam. "Sari, ini bukan hanya tentang harta. Tuan Hamid ingin meminta maaf. Dia menyesal mengusir Anda dulu. Tolong, pertimbangkan." Sari menutup wajah dengan tangan. "Kenapa dia muncul sekarang? Kenapa saat aku sudah membangun hidupku?" Farid tidak memaksa. Ia hanya berkata, "Jika Anda tidak datang, pihak keluarga mungkin akan mengirim tim untuk membawa Adam secara paksa. Mereka sangat berpengaruh." Kata-kata itu membuat Sari panik. Apa maksud Anda? Itu anakku, tidak ada yang boleh mengambilnya." Farid menunduk. "Saya hanya menyampaikan kemungkinan, bukan ancaman." Setelah Farid pergi, Sari menangis sepanjang malam. Sejak surat itu datang, ada orang asing yang mondar-mandir di desa. Warga semakin banyak bergosip. Beberapa pembeli catering mulai menjauh. Sari menerima pesan ancaman dari nomor tak dikenal. Salah satunya berbunyi, "Jika kau tidak datang, kami akan mengambil anakmu." Sari gemetar membaca pesan itu. Ia memeluk Adam erat-erat malam itu, seolah takut kehilangan kapan saja. Di saat semua terlihat semakin menekan, Sari membuat keputusan terberat dalam hidupnya. Ia memanggil ibunya. "Bu, aku akan pergi. Aku akan bawa Adam menemui Hamid." Ibunya terdiam, lalu bertanya, "Kau yakin, Du? Apa kau siap menghadapi semua itu?" Sari mengangguk, meski air matanya jatuh. "Aku tidak ingin Adam diculik. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan. Lebih baik aku hadapi semua ini sendiri." Ibunya memeluknya erat. "Ibu bangga padamu." Sari tersenyum pahit. "Tidak perlu bangga. Doakan saja aku pulang." Adam berdiri di pintu melihat keduanya. Dengan suara kecil, ia berkata, "Kalau ibu pergi, aku ikut." Sari menatapnya dengan mata basah. "Ya nak, kamu ikut. Kita hadapi ini sama-sama." Farid menyiapkan semua dokumen. Hari keberangkatan pun tiba. Saat Sari dan Adam naik pesawat, jantung Sari seakan meledak oleh ketakutan. Ia menggenggam tangan Adam kuat-kuat. Adam bertanya, "Ibu, orang itu benar-benar ayahku?" Sari menutup mata. "Iya, tapi apapun yang terjadi nanti, kamu tetap anak ibu. Itu tidak akan berubah." Adam mengangguk pelan.
pesawat terbang ke langit meninggalkan desa kecil yang menjadi tempat seluruh luka dan kekuatan Sari terbentuk. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana. Apakah Hamid benar-benar sakit? Apa mereka akan merebut Adam? Apa Sari akan dipenjara karena masa lalunya? Atau akan ada sesuatu yang lebih besar menantinya? Yang pasti, semua ketenangan yang Sari miliki akan berubah menjadi badai besar. Setiba di negara itu, Sari langsung dibawa ke rumah sakit mewah. Di sana, Tuan Hamid terbaring lemah. Lebih kurus, lebih tua, sangat berbeda dari terakhir kali Sari melihatnya. Ketika melihat Sari, pria itu menangis. "Sari, maafkan aku." Sari diam. Air matanya mengalir tapi hatinya masih penuh luka. Hamid melihat Adam dan bergetar. "Ah, ah, ah, anakku." Adam menatap ibunya, bingung. Sari mengangguk kecil pada Adam. Anak itu maju mendekat. Hamid menangis keras memeluk Adam, meski Adam kaku. "Maafkan aku bukan ayah yang baik." Ruangan penuh air mata. Tapi sebelum suasana melunak, pintu terbuka keras. Seorang wanita masuk dengan wajah penuh marah. Madam Razia, istri sah Hamid. "Jadi ini perempuan yang kau sembunyikan selama bertahun-tahun, dan itu anak yang kau akui?" Ruangan langsung berubah tegang. Madam Razia mendekati Sari dan berbisik tajam. "Kau pikir aku akan membiarkan skandal ini merusak nama keluarga kami? Tidak, Sari. Kau dan anakmu akan kukirim pulang tanpa apa-apa." Sari menahan napas. "Aku tidak mau hartamu. Tapi kau mau pengakuannya kan?" "Tidak." "Lalu, untuk apa kau datang?" Sari menggenggam tangan Adam. "Karena aku tidak ingin anakku diculik." Madam Razia tertawa kecil. "Salah besar. Bukan kami yang mencuri, tapi kau yang mencuri suamiku." Sari gemetar. Madam Razia mendekatkan bibirnya ke telinga Sari dan berbisik tajam. "Ada banyak cara membuat seseorang hilang tanpa jejak di negara ini." Sari membeku. Ada menangis ketakutan. Keesokan harinya, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Hamid tiba-tiba koma, tanpa tanda tangan pengakuan, tanpa wasiat, tanpa bukti apapun bahwa Adam adalah anaknya. Sari hancur, Adam ketakutan, dan keluarga besar Al-Mansur mulai bergerak untuk mengusir mereka. Namun, di balik semua itu, ada seseorang dari keluarga itu sendiri yang diam-diam membantu Sari dan Adam. Seseorang yang kelak akan mengubah seluruh hidup mereka. Fajar di Riyadh baru saja mengintip ketika Nada terbangun. Perutnya yang mulai membesar membuatnya sulit bergerak. Dulu ia bisa bangun dengan cepat, tapi kini setiap gerakannya terasa seperti menarik beban yang tak terlihat. Ia duduk perlahan, memegang perutnya sambil berbisik. "Anak, kita harus kuat ya." Tiba-tiba suara majikannya Nyonya Hana terdengar dari lantai bawah. "Nada, cepat turun. Hari ini ada tamu penting." Nada menelan ludah. Ia sadar, perutnya mulai terlihat. Selama ini, ia memakai gamis longgar yang disediakan majikannya agar tidak mencolok. Tapi tak mungkin menyembunyikan lebih lama lagi. Ia turun dengan hati berdebar. Di ruang tamu, Nyonya Hana menatap Nada dengan tatapan mencurigakan. "Kamu tambah gemuk?" tajamnya bertanya. Nada tersenyum kaku. "Saya mungkin kebanyakan makan, Nyonya." Namun mata wanita itu menyipit, seolah melihat sesuatu yang tersembunyi. "Angkat tanganmu." Nada terkejut. "Kenapa, Nyonya?"
Kuturis, saya mau lihat badanmu. Ada ketakutan yang menjalar di punggung Nada. Ia tahu majikannya bukan orang yang ramah, apalagi sabar. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat lengannya sedikit. Tapi justru itu membuat bagian bawah gamisnya naik dan memperlihatkan perut yang sedikit menonjol. Nyonya Hana mendekat. Mata mereka bertemu. Dan saat itu, semuanya pecah. Kamu hamil? Nada sontak mundur 2 langkah. Saya bisa menjelaskan. Plak. Tamparan keras mendarat di pipi Nada. Ia terjatuh, tubuhnya menggigil. Pembohong, kami percaya sama kamu. Tapi kamu berbuat dosa di rumah ini. Nada menangis. Saya tidak ingin begini, Nyonya. Tapi Nyonya Hana tidak mendengarkan. Ia memanggil suaminya, Tuan Umar. Tuan Umar, pria parubaya yang berwibawa, masuk dengan wajah tegang. Nada, siapa lelaki itu? Nada menunduk. Air matanya jatuh satu-satu. Saya dipaksa, Tuan. Dipaksa oleh siapa? Di sini? Atau di Indonesia? Nada menggeleng. Di sini, saat saya keluar membeli roti, ada orang asing. Dia menyerang saya. Ruangan sunyi. Nyonya Hana menutup mulutnya, terkejut. Tuan Umar tampak terpukul. Namun beberapa detik kemudian, Nyonya Hana kembali berubah marah. Dia buat cerita. Dia hanya ingin menghindari masalah. Nada meneteskan air mata tak berhenti. Aku tidak bohong, Nyonya. Tuan Umar memejamkan mata. Ia tahu bagaimana pekerja migran sering diperlakukan. Ia tahu kemungkinan Nada berkata jujur besar. Namun, masalah tetap masalah. Hamil di luar pernikahan adalah pelanggaran berat. Kita bisa kena masalah jika pemerintah tahu. Nyonya Hana menyela. Buang dia, hari ini juga. Nada terdiam. Dunia seakan runtuh tepat di depannya. Beberapa jam kemudian, Nada naik ke mobil majikan. Ia dibawa ke kantor agensi tempat ia dulu diproses. Di dalam perjalanan, Nada memeluk perutnya. Maafkan ibu, Nak. Mobil berhenti di sebuah gedung kecil di pusat kota. Di dalam, petugas dari agensi, seorang wanita bernama Maryam, menyambut mereka. Assalamualaikum, ada keperluan berkas? Ia berhenti bicara saat melihat Nada dengan mata sembab dan tubuh gemetar. Tuan Umar berbicara pendek. Dia hamil, kami tidak bisa menerimanya lagi. Maryam membeku sejenak, lalu menatap Nada dengan iba. Ya Allah, Nada, ini benar. Nada tak sanggup bicara. Ia hanya menangis lirih. Maryam menarik Tuan Umar ke samping. Menurut aturan, TKW yang hamil di luar pernikahan bisa dipenjara, bahkan dideportasi dengan hukuman berat. Nada mendengar itu. Tubuhnya lunglai. Hatinya hancur. Bayinya bisa terancam. Ketakutan membuatnya hampir pingsan. Nyonya Hana menatap Nada dengan dingin. Sudah, ini bukan urusan kami. Kami sudah melakukan bagian kami. Tuan Umar tampak serba salah. Tetapi ia juga ikut pergi. Nada ditinggalkan sendiri di kantor agensi. Maria membawa Nada ke ruang istirahat kecil. Nada duduk di kasur tipis, memeluk diri sendiri. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Bu. Nada terisak. Maria memegang bahunya. Kamu harus kuat, Nak. Banyak TKW yang mengalami hal seperti ini. Tapi kamu tidak sendirian. Nada menggeleng keras. Tapi saya takut anak saya. Ia menutup wajah. Saya tidak mau mereka mengambil bayi saya. Maryam terdiam. Ia tahu ada kasus pekerja migran yang bayinya diambil paksa saat proses deportasi. Tenang, saya akan carikan jalan, tapi kamu harus dengarkan saya.
Nada mengangguk dengan sisa kekuatan yang ia punya. Malam itu, Nada dipanggil oleh petugas pria dari agensi. Nada, kami harus lapor ke polisi imigrasi besok pagi. Nada langsung pucat. Tidak, tidak, jangan. Saya takut. Ini prosedur. Kalau tidak, kami yang kena hukuman. Nada jatuh terduduk. Terbayang. Penjara. Bayi diambil. Dipulangkan tanpa hak. Masa depan gelap. Ia menangis keras sepanjang malam. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika semua sudah tidur, Nada mendengar suara kecil. Sss. Ia menoleh. Ada selembar kertas diselipkan dari bawah pintu. Nada meraihnya. Tulisan Arab berbaris rapih. Ada cara untuk melarikan diri. Tolong jangan katakan siapa-siapa. Aku bisa membantumu. Nada membeku. Jantungnya berdetak cepat. Siapa yang menulis ini? Maryam? Petugas agensi? Atau seseorang yang lebih misterius? Di bawah tulisan itu ada satu kalimat tambahan. Menjelang subuh, masuklah ke gudang belakang. Aku tunggu. Nada menggenggam kertas itu erat. Untuk pertama kalinya hari itu, ada secercah harapan. Tapi juga ketakutan yang jauh lebih besar. Karena ia sadar, langkah apapun setelah ini bisa menyelamatkan hidupnya atau menghancurkan semuanya. Subuh belum tiba. Namun jendela kecil di kamar penampungan itu sudah tertepa angin dingin padang pasir. Nada duduk di depan pintu, menunggu waktu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Kabur. Kertas kecil dari orang misterius itu ia genggam seperti nyawa cadangan. Setiap detik terasa panjang. Setiap suara dari luar membuat jantungnya melonjak. Pukul 4.11. Azan subuh sebentar lagi. Nada bangkit pelan. Lututnya bergetar. Bukan hanya karena takut, tetapi juga karena perutnya yang semakin berat. Ia berjalan menuju pintu. Menahan nafas agar tidak menimbulkan suara. Ketika ia membuka pintu, lorong itu sunyi. Lampu redup berkelip pelan. Nada berbisik lirih. Ya Allah, lindungi aku. Ia mulai berjalan menuju belakang gedung. Udara dingin menusuk kulit ketika Nada keluar. Gedung itu besar dan dikelilingi pagar besi tinggi. Di area belakang, ada gudang tua tempat barang-barang bekas disimpan. Di sanalah ia harus menemui orang misterius itu. Ketika ia mendekat, pintu gudang sedikit terbuka. Nada menelan ludah. Dunia terasa memperlambat langkahnya. Perlahan, ia mendorong pintu itu. Di dalam, gelap. Hanya satu cahaya dari senter kecil yang diarahkan ke tanah. Kemudian sebuah suara muncul dari sudut. Tutup pintunya pelan-pelan. Nada membeku. Suara itu tidak asing. Ketika sosok itu maju dan cahaya menyoroti wajahnya, Nada hampir terjatuh. Maryam. Wanita itu hanya mengangguk cepat. Ya, aku yang kirim surat itu. Nada menutup mulutnya, tak percaya. Kenapa Anda bantu saya? Maryam menghela napas berat. Aku punya adik perempuan. Dia dulu TKW juga. Dia diperkosa oleh tetangga majikannya. Dia hamil, dan tidak ada yang membantunya. Dia ditangkap, dipenjara, lalu dipulangkan dalam keadaan hampir mati. Nada menahan tangis. Maryam melanjutkan. Saya tidak ingin kamu mengalami hal yang sama. Kamu harus pergi sebelum polisi imigrasi datang. Nada memegangi perutnya, ketakutan. Pergi? Kemana? Maryam menatapnya dalam-dalam. Ada tempat perlindungan rahasia untuk pekerja migran yang bermasalah. Tapi perjalanan yang berbahaya. Nada menggigit bibirnya. Ia tahu tidak ada pilihan lain. Maryam membuka pintu samping gudang yang langsung mengarah keluar pagar melalui jalur sempit yang tidak diawasi kamera. Ini jalan penyelundup. Kita harus pelan dan jangan bersuara. Nada mengikuti di belakangnya. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Tapi, saat mereka hampir sampai di ujung lorong sempit itu, brak!
Sebuah pintu terbuka keras dari arah depan. Lampu santer polisi imigrasi menyorot sekitar. "Hei, siapa di sana?" Nada langsung panik. Jantungnya seperti mau meledak. Maria mendorongnya masuk ke balik tumpukan kardus. "Jangan bergerak," bisiknya tajam. Dua petugas berjalan mendekat. Langkah kaki makin dekat. Cahaya senter memantul di dinding. Nada menahan napas. Tangannya memeluk perutnya. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, selamatkan bayi saya." Petugas berhenti beberapa langkah di depan mereka. Suara mereka terdengar jelas. "Mahkamah sudah terima laporan. Perempuan itu hamil. Kita harus tangkap dia pagi ini." Kasihan sih. Tapi aturan tetap aturan. Nada hampir menjerit, tapi ia menggigit bibirnya sampai berdarah agar tetap diam. Petugas akhirnya pergi. Mariam langsung menarik tangan Nada. "Kita harus cepat. Mereka akan memeriksa semua ruangan sebentar lagi." Di luar penampungan, pagar besi tinggi menjulang tanpa ampun. Nada melihat ke atas. Paling tidak 2 meter. Saya tidak bisa memanjat itu." Nada mulai menangis. Maria memegangi kedua bahunya. "Nada, tolong dengarkan aku. Kalau kamu tetap di sini, kamu akan dipenjara. Dan bayimu?" Nada mengigelkan keras. Tidak. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi." Maryam mengambil kain panjang seperti selendang tebal. Ia melilitkannya ke batang besi pagar dan membuat pegangan. "Kamu naik dengan bertumpu di sini. Aku akan dorong dari bawah." Nada mencoba. Langkah pertama, gagal. Langkah kedua, kakinya terpeleset. Langkah ketiga, ia menahan erangan sakit karena perutnya tertekan. "Maryam, saya tidak kuat." Suaranya pecah. Maryam memelototinya, penuh tekad. "Kamu harus kuat. Ini bukan hanya tentang kamu lagi. Kamu membawa nyawa kecil yang tidak bersalah." Nada mengangkat wajahnya. Air mata mengalir, tapi sesuatu lain lahir dalam dirinya. Keberanian seorang ibu. Dengan sisa tenaga, ia memanjat lagi. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Akhirnya ia mencapai puncak pagar dan menjatuhkan tubuhnya perlahan ke sisi lain. Tubuhnya terbanting ke tanah pasir, tapi ia berhasil. Maryam dari balik pagar berbisik keras. "Pergi, jangan berhenti. Ikuti jalan ke selatan sampai kamu lihat lampu gudang besar. Di sana ada orang yang bisa membantumu." Nada mengangguk mendunduk meski pantangannya kabur. Terima kasih, Bu." Maria menyenyum kecil walau matanya menangis. "Selamatkan dirimu, selamatkan anakmu." Lalu Nada berlari. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia benar-benar bebas, tapi juga benar-benar sendirian. Sekitar 20 menit setelah Nada hilang dalam gelap, petugas imigrasi masuk ke area belakang. Mereka menemukan pintu samping terbuka. Jejak kaki di pasir. Salah satu petugas memeriksa CCTV. Ekspresinya berubah. "Dia kabur." Petugas lain menghentakkan kaki kesal. "Lapor pusat, tangkap perempuan itu sebelum dia keluar kota." Sirine kecil diaktifkan. Lampu merah berputar. Dan malam yang tenang berubah menjadi perburuan. Nada berlari di tengah angin dingin, napasnya memburu. Lututnya gemetar. Perutnya sakit karena terlalu banyak bergerak. Tapi ia melihat cahaya di kejauhan. Gudang besar dengan lampu kuning temaram. Ia menelan ludah dan mendekat. Pintu gesernya sedikit terbuka, seolah memang menunggu seseorang. Nada masuk dengan langkah goyah. Di dalam, ia melihat seorang pria berjenggot rapi, memakai jaket tebal dan kefiah merah. Ia berdiri di dekat mobil van hitam tua. Pria itu menatap Nada dari ujung kaki sampai kepala. "Kamu Nada?" Nada menahan napas. "Iya, Maryam bilang Anda bisa bantu." Pria itu mendekat, wajahnya sulit dibaca. "Saya bisa bantu kamu, tapi kamu harus tahu satu hal. Mulai sekarang, hidupmu tak akan lagi sama." Nada mengangguk, karena ia tahu itu benar. Pria itu membuka pintu van. Masuk. Saat Nada melangkah masuk,
Sirene polisi jauh di belakang mulai mendekat. Ia menoleh keluar. Lampu merah biru menari di kejauhan, semakin dekat. Pria itu berkata cepat, "Kalau kamu mau selamat, sekarang waktunya." Nada memegang perutnya. Air mata jatuh. Untuk bayinya, untuk dirinya. Dia menutup pintu van itu. Dan saat van melaju, suara sirene polisi meledak memenuhi udara. Van hitam itu melaju kencang membelah gelapnya subuh Riyadh. Nada duduk di kursi belakang, memegang perutnya dengan kedua tangan. Setiap guncangan mobil terasa menusuk. Pria misterius di kursi depan tidak berkata apa-apa selama beberapa menit. Hanya suara deru mesin dan nafas Nada yang berat. Akhirnya, pria itu bicara. "Namaku Faris." Nada menegakkan tubuh. Ia menunggu kelanjutannya. "Tugas saya menyelamatkan pekerja migran yang sedang dalam bahaya." Nada menggercap. "Pekerja migran seperti saya?" Faris mengangguk pelan. "Ada jaringan bawah tanah. Kami membantu mereka yang hamil, dianiaya, atau hendak dipenjara karena hal-hal yang tidak adil." Nada memeluk perutnya. "Kenapa Anda mau bantu saya?" Faris menatapnya dari kaca spion. Matanya tajam, tapi bukan kejam. Seperti seseorang yang pernah merasakan kehilangan. "Karena saya pernah terlambat menyelamatkan seseorang, dan saya tidak mau itu terjadi lagi." Nada tidak bertanya lebih lanjut. Ada luka besar di balik suara itu. Di kejauhan suara sirene menguat. Lampu merah biru menerangi langit padang pasir. Faris memaki pelan dalam bahasa Arab. Mereka sudah blokir jalan utama. Nada panik. "Bagaimana kalau kita tertangkap?" Faris meliriknya. "Selama kamu bersama saya, itu tidak akan terjadi." Ia membelokkan van ke jalan kecil berbatu yang bahkan tidak terlihat seperti jalan. Mobil berguncang keras. Nada memegang pinggir kursi agar tidak jatuh. "Pegangan kuat Nada, kita masuk jalur selundupan." Setelah melewati beberapa gang kecil, van berhenti di sebuah bangunan tua tak berhuni. Capnya mengelupas, lampunya mati, dan tampak seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. Namun Faris mengetuk pintunya 3 kali dengan pola aneh. Tok, 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 tok. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka sendiri, tapi tidak ada siapapun di baliknya. Nada merinding. Faris menoleh. "Cepat masuk, jangan lihat ke belakang." Nada melangkah masuk. Begitu ia berada di dalam, pintu tertutup sendiri dengan bunyi klik keras. Jantung Nada berdegup kencang. Ruangan itu gelap, tapi Faris menyalakan lampu kecil. Ternyata ruangan itu palsu, hanya lorong tipis yang ada di balik dinding depan rumah. Di ujung lorong ada pintu besi besar. Faris mengetik sesuatu di keypad dan pintu itu terbuka perlahan. Di baliknya ada dunia lain. Nada terkejut. Di balik pintu besi itu terdapat area luas seperti bunker. Ruang tamu sederhana, 2 kamar tempat tidur, dapur kecil, ruang medis, rak penuh baju dan perlengkapan bayi, dan papan informasi dengan foto-foto wanita asing, wajah-wajah penuh luka dan cerita. Nada terdiam lama. "Ini apa?" Faris menarik nafas dalam. "Rumah singgah. Kami menyelamatkan TKW yang hamil, melahirkan atau sedang dalam bahaya. Banyak yang sembunyi di sini sampai bisa dipulangkan tanpa harus melewati penjara." Nada meletakkan tangannya di perut. Di sini ia aman. Di sini bayinya aman. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Harapan. Setelah Nada beristirahat sebentar, Faris memberikan teh hangat. Nada duduk pelan, tangannya gemetar saat memegang gelas. "Terima kasih, Anda menyelamatkan saya dan anak saya." Faris duduk di seberangnya, menatap lantai. Nada merasa ada sesuatu yang ingin ia katakan. "Nada, saya belum jujur sepenuhnya." Nada berhenti minum. Faris melanjutkan. "Kamu bukan orang pertama yang saya selamatkan dari kasus hamil di luar nikah, dan bukan pertama yang diperkosa." Nada menahan nafasnya. Faris menatapnya, suara bergetar. "Wanita yang dulu gagal saya selamatkan adalah istri saya sendiri." Nada terkejut. Ia tidak menyangka pria misterius ini menyimpan luka sedalam itu. Faris menutup wajahnya dengan tangannya. "Ia diperkosa oleh majikannya. Ketika saya mencari cara untuk menolongnya, saya terlambat. Mereka menuduhnya berbohong, dan dia dipenjara."
Dia meninggal di dalam. Nanda meneteskan air mata tanpa sadar. Saya ikut sedih. Faris hanya mengangguk, menahan emosi. Karena itu saya bersumpah, tak akan ada lagi perempuan yang mengalami nasib seperti dia. Nada memegang lengan Faris pelan. Terima kasih, Anda menyelamatkan banyak nyawa. Mata Faris berkaca-kaca meskipun ia berusaha tegar. Beberapa jam setelah Nada tiba, Faris menerima telepon darurat dari seseorang. Nada melihat wajah Faris berubah pucat. Ada apa? Faris menutup telepon, menatapnya sambil menelan ludah. Maryam ditahan. Nada terlonjak. Apa? Bagaimana bisa? Faris kempalkan tangan. Polisi menemukan jejak taburmu. Mereka pikir Maryam yang menyelundupkanmu. Sekarang dia diperiksa dan bisa dipenjara. Nada menutup mulutnya. Air mata mengalir deras. Ini semua salah saya. Faris langsung berdiri dan menunduk di depannya. Tidak, kamu korban, bukan kamu yang salah. Nada menangis makin keras. Jika bukan karena Maryam, dia mungkin sudah dipenjara. Maryam mengambil resiko demi menyelamatkannya. Dan sekarang, Maryam harus membayar harga itu. Saat Nada menangis, Faris menerima pesan masuk. Ia membaca, lalu wajahnya berubah tegang. Nada menghapus air matanya. Ada apa lagi? Faris mendekatinya dengan langkah berat. Ia menatap Nada dalam-dalam dan berkata, orang yang memperkosamu, dia mencari kamu. Nada tertegun. Darahnya seperti berhenti mengalir. Apa? Maksudnya? Faris menunjukkan layar ponselnya. Ada pesan dari seseorang, foto Nada, dan catatan lokasi penampungan. Dia tahu kamu hamil dan dia panik. Dia takut kamu akan melaporkan kejadian itu. Nada mulai gemetar hebat. Faris memegang bahunya agar tidak pingsan. Dia bukan hanya mencari, dia menawarkan uang besar kepada jaringan tertentu untuk menangkapmu dan mengembalikanmu padanya. Nada jatuh terduduk. Tubuhnya goyah. Nafasnya tidak beraturan. Dan Faris mengatakan kalimat paling mengerikan dari semuanya. Nada, dia tidak hanya ingin kamu kembali. Dia ingin bayimu. Nada menjadi dalam hati. Suara itu tidak keluar, namun membelah seluruh ruang bawah tanah. Faris memegang kedua bahunya kuat-kuat. Kita harus pindah malam ini. Mulai saat ini, nyawa dan anakmu berada dalam bahaya besar. Nada memeluk perutnya. Tangisnya pecah, lebih menyakitkan dari sebelumnya. Dunia sekitar berputar, dan ia sadar, pelarian ini baru dimulai. Bahaya yang sesungguhnya baru datang.